Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dery Juniko, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 25179223. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 1 Sira Pulau Padang, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial dengan topik Indonesiaku Kaya Raya, subtopik bagaimana bentuk Indonesiaku di kelas 5. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Bapak ingin mengetahui perasaan kalian dulu. Masih ingat ini perasaannya apa gambarnya? Senang, sedih, kecewa, dan oke. Baiklah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Boleh menunjukkan menggunakan emoji yang sudah kita siapkan kemarin. Silakan diangkat ke atas anak-anak sesuai perasaannya ya. Wah, senang semua ya? Ya. Ini senang ya? Senang juga ya? Oh, ininya tinggal. Bapak. Ini. Oke. Alhamdulillah senang semua. Berarti kita hari ini bisa belajar dengan baik. Ahmad Muzakir Hasan. Isi ya? Oh, yakin. Asifah Nisa. Ayo bisa. Baiklah, silakan nak duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Silakan keluarkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita belajar topik Indonesiaku Kaya Raya dengan subtopik bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, di sini anak-anak materi yang kita pelajari terkait peta, yang kedua letak geografis Indonesia, yang ketiga pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pada pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kepada anak-anak kita didik dapat mengidentifikasi bentuk bumi dan letak geografis sebagai
negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris. Bapak harapkan juga pada pelajaran hari ini anak-anak dapat menelah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, secara umum Bapak harap anak-anak dapat menunjukkan sikap keterampilan emosional dalam bekerja kelompok, adanya rasa empati, saling menghargai, disiplin, dan tidak mencela teman atau yang lainnya. Oke anak-anak, silakan buka halaman 161. Pernahkah kalian melihat peta? Ada yang pernah melihat peta? Gimana bentuk peta? Peta tuh gimana? Apa bentuknya seperti ini? Apa bentuknya? Dia gambar di kertas. Jadi peta itu hanya digambar di kertas. Kalau global tahu nggak? Sampai tahu global? Pernah lihat global? Mana global? Itu, nah tahu ini. Kenapa bawah? Global. Kalau kita lihat global ini sepertinya bola kan? Kalau bertanya, apa arti global? Bentuk dunia, benar. Karena di dalam global ini banyak peta dan pulau-pulau dunia kan? Di mana Indonesia? Ada di dalam kan? Baiklah, ini global. Sedangkan peta tadi kata kawan yang tadi ada seperti di kertas ya. Nah di dalam peta itu kan masih ada tulisan. Informasi apa yang berisi dalam peta? Informasi apa yang ada di dalam peta anak? Arah mata angin. Benar, boleh. Karena kita harus menentukan arah kan yang peta. Yang lain? Skala, benar. Skala. Ada yang lain? Apa? Apa nak? Judul, benar, judul. Bisa kan? Judul peta, masuk. Ya. Judul peta. Selain judul peta, ada apa lagi? Oh, peta, benar. Peta memang menunjukkan arah suatu tempat. Pintar. Arah. Ada yang lain? Ya. Baik, benar. Peta namanya gambaran untuk muka bumi. Dan global tadi tiruan bola dunia atau tiruan dari bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari peta. Global Bapak hanya sebatas ini ya, anak. Nanti kita dalami lagi. Ya, kita lanjut. Buka buku. Sudah halaman itu nak? Nih, Bapak akan menyampaikan materi nak. Tolong perhatikan ke depan ya. Kita pakai poin-poin ya. Indonesia itu kaya raya topik A. Bagaimana bentuk Indonesia itu? Tadi sudah Bapak singgung kan terkait peta. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan digambar di atas bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Karena misalnya digambar di atas kertas bisa kan? Kalau global dia langsung bentuknya seperti bola dunia. Kalau global dia tidak ada namanya Indonesia sendiri. Dia sifatnya seluruh dan bola dunia, seluruh negara masuk di dalam ini, seluruh pulau. Kalau peta bisa aja khusus Indonesia, khusus Pulau Sumatera misalnya kan. Jadi peta tadi adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan digambar di atas bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta juga memiliki beberapa fungsi. Karena kata tekannya tadi untuk menunjukkan arah mata angin, posisi. Nah, jadi fungsi pertama peta dia menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Pernah kalian buka HP? Ada Google Map kan? Nah, di Google Map itu kan ada peta kan? Nah, itulah salah satu itu peta digital di Google Map. Kita mau nyari lokasi kan mudah kalau ada peta itu dari satelit luar angkasa. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
Yang ketiga, menggambarkan bentuk penampakan alam di permukaan alam. Di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai dan bentuk lainnya. Kalau dia biru tadi berarti melambangkan daerah banyak laut. Dia orang tadi melambangkan daerah dataran rendah. Melambangkan hijau tadi melambangkan daerah banyak hutan. Selain itu di Indonesia memilih juga zona waktu, WIB, WITA dan WIB. WIB adalah waktu Indonesia Barat. Kita sekarang pakai apa nak? WIB kan? Waktu Indonesia Barat. WITA, waktu Indonesia Tengah. WIB, waktu Indonesia Timur. Di daerah sana. Iklim kita ada dua, hujan dan kemarau. Biasanya musim hujan ini mulai dari musim kemarau dulu nak. Kemarau biasanya dari Januari sampai Juni. Penghujan dari Juli sampai Desember. Supaya mudah kita ingatnya kan November, Desember, September, November kan. Itulah namanya musim hujan karena dia harus bawa ember, ber. Supaya mudah ingat kan. Kaya akan sumber daya alam seperti hutan, tambang, laut. Itulah Indonesia dahulu dijajah oleh banyak penjajah, salah satunya Belanda, hingga setengah abad. Jepang dijajah Indonesia karena mereka melihat rempah-rempah kita kaya dengan alam. Terhabis kita antara benua apa tadi nak? Asia dan Australia. Samudra tadi India dan Pasifik. Pengaruh tadi terhadap tim sosial ada 4. Keragam budaya, interaksi sosial, mata pencaharian dan pariwisata. Oke, baik nah. Di sini Bapak akan lanjutkan dengan video. Supaya tidak bosan kita kan. Jadi Bapak ada video pembelajaran. Tolong diperhatikan. Berdasarkan informasi dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Indonesia ada 2,1 juta kilometer persegi daratan, 1,25 juta kilometer dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Jadi, total keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. Khususnya di sana ya, saya mudah melihat ya kan? Ya kan ya? Di seluruh wilayahnya. Dan inilah 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia beserta luas areanya. Satu, pulau terbesar di Indonesia ya kan? Pulau Papua. Papua. Pulau Papua terletak di sisi paling timur negara Indonesia. Memiliki sebutan lain yaitu New Guinea atau kita juga mengenalnya dengan nama Iriani. Luas wilayah pulau ini sekitar 786.000 km persegi dan terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah negara Indonesia di bagian barat dan wilayah negara Papua New Guinea di bagian timur. Di Pulau Papua terdapat puncak tertinggi yaitu Kartens Piramid atau disebut juga puncak yang ada di Gunung Jaya Wijaya, daerah Timika, dengan ketinggian tertinggi mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Papua New Guinea. Wilayah Indonesia di Pulau Papua terbagi Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Mulai, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Satu kali lagi. Semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, mantap. Tadi kita sudah mempelajari tentang peta, tentang geografis dan pengaruhnya. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan seperti ini. Siapa yang tahu benua apa yang mengapit Indonesia? Siapa yang tahu benua yang mengapit Indonesia?
Apa nak? Silakan. Tepat, samudra itu samudra samudra India dan samudra Pasifik. Kalau benua, benua apa ada dua juga? Australia dan Asia. Oke, benar. Jadi Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Tadi sudah Bapak jelaskan, kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Apa yang tahu? Karena Indonesia banyak memiliki pulau. Oke, ada yang lain? Oke, nah, jadi Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia banyak pulau. Banyak pulau dan banyak pulau kecil. Oke nak, baik kalau begitu berarti sudah paham ya. Bapak kasih LKPD ya nak. Tolong dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya harus aktif ya. Jadi gimana ini? Bapak anggap sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi ini jumlahnya 245, 245, 245, 245. Oke. Bapak jelaskan dulu. Sini Bapak ada nama kerja kelompok. Di sini buat nama kelompok. Di sini kelompok. Satu buat sini nama kelompok. Di sini berarti buat kelompok. Kelompok 2. Belakang buat di sini namanya kelompok 3. Itu kelompok 4. Nama anggota dibuat nama singkat aja nak supaya muat ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Dijawab di sini. Kalau di sininya nggak muat, boleh anak-anak tulis di belakangnya jawaban. Oke? Dikerjakan secara kelompok dan nggak boleh yang satu kerjakan. Jadi sama-sama dari jawaban. Boleh dipakai tadi, boleh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini peta Indonesia. Ayo kita amati. Tadi kan sudah tahu cara mana peta, mana pulau, apa tadi Pak? Siapa yang berani maju ke depan menunjukkan pulau-pulau besar? Kata orang Gatu. Coba, anak maju nak. Ini ada 50 besar nak, yang mana yang ingin tunjukkan? Ini Pulau Kalimantan. Benar anak? Silakan. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Ada yang lain? Silakan. Coba maju. Kalimantan sudah, masih ada 4 pulau lagi. Ini pulau? Oke, Pulau Sumatera. Benar, silakan dulu. Masih 3 pulau lagi nak, saling maju. Ayo silakan, masih ada 3 pulau lagi. Pulau Sumatera, Kalimantan, masih ada 3 pulau. Ayo silakan kita lihat video. Yang Bapak, Boni. Bisa lagi coba. Nah. Biarlah dialog pembelajaran, saling menghargai teman. Kalau teman berpendapat salah benar jawaban kita hargai. Kalau dia salah kita luruskan, kalau sudah benar kita gabungkan jawabannya jadi satu. Di sini kita juga langsung belajar tentang kita juga saling menghargai. Enggak ya.
selesai dulu ya. Nanti kalau semuanya sudah selesai, kita kita sesuai kelompok ya, maju depan ya. Berarti kelompok 1 duluan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang belum silakan lanjutkan. Nah. Kelompok 4 selesai ya? Oke, kita 4. Silakan maju nak. Ada 5 orang, silakan maju. Ya, maju kan nak, semuanya nak. Siapa di sini pembicara? Oke, boleh sini sendiri nak, sini geser. Geser ya nak. Ini apa? Oke, yang lain boleh perhatikan. Silakan nak, gimana hasilnya? Ya, presentasikan. Jawaban nomor 1, judul peta, nama main, skala, simbol, legenda, sisipan. Jawaban nomor 2, letak di antara 22 dan 23. Yang ketiga, munculnya keanekaragaman mata pencarian kondisi adat istiadat dan budaya. 4. Negara maritim. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian kehidupan. oke, kasih plus kelompok 1. Silakan. Tuh. Bagus. Bapak lanjut kelompok 3 dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, 3. Kelompok 3 silakan maju. Silakan maju. Siapa pembicara? Ada di antara dua benua Asia dan dalam media polisi otomotif Indonesia bukan membaca dengan dari Perhatikan aja. Oke, kasih plus untuk kelompok 3. Hasil kerja kelompoknya. Silakan nak, siapa presentasenya? Rasa. Oke, silakan. Semangat. Kelompok terakhir semangat lah jawabnya. Silakan. Dan anak lain perhatikan ya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, Nama anggota Salsa, Akifa, Alza, Raisa, Maruf. oke, lanjut. Jawaban nomor 1, judul peta, arah mata angin, skala, simbol, legenda, lokasi, sifat, tata warna. Jawaban nomor 2, letak di antara dua benua, dan dua samudra. Negara kepulauan, dua wilayah berupa perairan.
bagian akhir anak-anak, Bapak ada tugas untuk di rumah, dikerjakan di rumah ya nak. Kalian gambar pulau-pulau besar Indonesia. Bapak ini Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua dan Jawa. Nanti dikerjakan di rumah berkelompok, ambil kertas karton. Di situ isinya ya, unsur-unsur peta, namanya ada 9 kan? Unsur peta dan beri pesan ya di situ kan tentang itu. Oke. Jadi anak-anak, mari kita refleksikan. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Bumi. Tentang apa? Peta. Hari kita belajar tentang peta. Selain peta belajar apa lagi nanti? Tentang apa? Benar. Kita belajar apa lagi? Apa lagi nak? Pidana. Kita belajar tentang peta, letak geografis dan pengaruh geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dari pembelajaran hari ini anak-anak, pelajaran mana yang paling kalian suka? Tentang apa? Apa? Oke. Pelajaran apa lagi yang lain? Yang kalian senang? Misalnya apa? Dari tayangan video apa? IPAS. IPAS tentang apa nak? Tentang apa? Benua, benar. Jadi kita tahu benua ya. Apalagi sudah Bapak ada simpulan. Jadi hari ini anak-anak kita belajar tentang peta. Peta itu adalah gambaran bentuk muka bumi yang digambar di atas kertas datar dengan skala tertentu. Yang kedua, kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ialah letak dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, letak geografis kita menjadikan Indonesia strategis lah ya. Silakan sudah tadi. Kenapa strategis? Karena Indonesia berada di jalur perdagangan. Indonesia berada di benua Asia Tenggara. Indonesia diapit oleh dua benua. Benua apa tadi? Asia. Juga dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Selain itu anak-anak, kita juga tadi memiliki 3 zona waktu. Apa itu? Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan. Duduk siap senyum manis dan berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.